2019 masih main burung, tapi 2022 jadi bos besar. Siapa sih John LBF itu sebenarnya? Tahu dong yang belum lama tahu-tahu mendadak viral gitu kan, dari 2019 cuman main burung terus tahu-tahu jadi bos besar gitu kan. Kamu udah kepoin belum sih siapa sih sebenarnya John LBF ini? Tahu dong, udah kepoin dong. Udah kepo ya? Ya. Jadi gimana sih ceritanya nih, orang tahu nggak yang lo tahu? Dia tuh bernama aslinya tuh Henry Kurnia Ardi. Henry Oke. Kurnia Ardi, aslinya Tangerang kok. Oh, asli Tangerang. Nah, kelahiran 80-an gitu. Kelahiran 80-an. Ini kayaknya mirip seumuran sama gua nih. Ya, seumuran nih kayaknya sama kok. Jangan-jangan bisa sobatan nih. Nah, dia tuh sering banget kan bikin konten yang emang sering lewat juga di TikTok aku. Konten-kontennya tuh yang emang tentang aktivitas sehari-hari dia di kantor sama keluarganya. Dan memang dia punya beberapa usaha sih kok. Kalau nggak salah dia ada slogan unik juga ya sebenarnya ya, yang di setiap konten atau di postnya ya, benar nggak sih? Ya, jadi slogan dia tuh emang bener-bener bikin... Apa sih slogannya? Slogannya jangan ngatur waktu Tuhan. Tagline ini keren juga ya sebetulnya ya. Karena mungkin maksudnya tuh kan kita yang diatur Tuhan. Ya, semua orang bisa sukses, gitu ya. Semua orang bisa sukses. Ini nah. Terus gini Vel, selain dari tagline kan sebenarnya bisa dibilang orang ini tuh tahu-tahu mendadak naik gitu ya, bener nggak? Menurut kamu apa sih yang bikin dia tuh mendadak rame gitu loh? Awalnya itu kontennya itu cerita tentang dia di 2019 masih jadi yang suka main burung kayak gitu-gitu kan. Terus dia ceritain lah gimana prosesnya. Nanti ada nih di sini. Nah, kenapa dia bisa sampai jadi bos besar sekarang? Oke. Nah, selain dari konten itu tuh, dia kan jadinya tahu nih orang-orang bahwa dia tuh bos besar. Dia sering juga nih bikin konten yang emang tentang dia sama karyawannya. Oh. Jadi bikin orang-orang tuh, bos idaman banget ya. Oh, bos idaman banget. Kenapa kamu bos idaman? Karena dia tuh baik banget sama karyawannya. Kayak misalkan karyawannya susah nih atau sering-sering giveaway juga nih kok, bagi-bagi duit. Kok kapan nih bagi-bagi duit kok sama karyawan? Kan bagi duit tiap bulan kan gajian ya. Bisa. Terus gini, itu kan bagi-bagi duit nih. Itu kan bagi-bagi duit. Berarti kan bos baik banget nih. Tapi apakah itu cuman di konten doang atau realnya gitu? Atau gimana nih? Kan suka ada juga tuh yang... Nah, kita nggak tahu nih ya, kok ya sebenarnya di realitanya tuh bener nggak sih seperti yang ada di kontennya? Ya, karena kan namanya sosmed kadang suka beda ya, bener nggak? Oke. Nah, terus kok bisa sih gitu dia sering bagi-bagi duit? Kalau yang aku lihat mungkin karena beberapa usahanya ya kok ya. Karena dia tuh punya usaha yang pertama dia punya konsultan bisnis gitu. Konsultan bisnis. Bikin apa di situ? Jadi kalau misalkan kita mau bikin perusahaan nih kok, kita konsultasi dulu nih sama dia. Jadi dibikinin juga nih PT-nya tuh sama dia dengan harga yang relatif murah. Jadi harganya berapa nih, Wel? Dari 4 sampai 6. 4 juta sampai 6 juta. Buat bikin PT. Itu bikin PT doang atau sama konsultasi bisnis dan lain sebagainya? Nah, yang bikin Well aneh tuh bukan sama konsul bisnisnya sih kok, tapi maksudnya bikin PT-nya aja tuh udah cukup. Iya, gitu. soalnya setahu gua nih ya, kalau misalnya kita mau bikin PT, kita lewat notar. Kalau bikin PT kan memang jalannya beda-beda nih. Bisa lewat notaris, bisa juga misalnya memang kita ngurus sendiri ya. Kalau ngurus sendiri memang pasti lebih murah. Tapi setahu gua kalau lewat notaris itu rata-rata kayaknya harus keluar 5 sampai 7 juta diurusin. Gitu kan. Terakhir kemarin 10 kan? Ya, itu kan harga terakhir. harga lama. Terakhir bikin kan sekitar segitu ya. Sekarang udah 7 jutaan gitu kan. Nah, dia bisa bikin ini ditambah konsultasi bisnis. Kayaknya murah banget gitu, benar nggak sih? Iya, itu tuh murah banget dan kenapa bisa murah gitu kan. Sesuatu yang kalau terlalu murah aneh juga nih. Iya, aneh juga kan. Terus dia juga punya kontraktor sih kok. Kalau misalkan kontraktor kan memang untungnya besar ya. Iya, kontraktor setahu gue untungnya bisa 10%-an dari nilai tender. Dan nilai tender kalau kontraktor kan lumayan ya, bisa miliaran juga sih, itu bisa ngasilin duit juga banyak. Tapi kan kontraktor juga kan itu harus punya skillnya juga kan. Iya. Karena kan contoh gini, kontraktor kan kalau misalnya kita nggak punya orang sipil, pasti bangun tuh berantakan. Benar nggak? Nah, yang aku bingung pun gini kok, kayak misalkan dia kan punya konsultan bisnis, kontraktor, terus skincare, urus John Skin gitu. Jadi yang mau punya perusahaan skincare tuh sama dia dibikinin kok. Produksinya dari dia juga. Produksi skincare dengan harga murah. Iya. Berarti kan itu bakal kedepannya bakal ngebanjirin
pasar Indonesia yang udah skincare-nya udah padat, ditambah lagi dengan mudahnya bikin perusahaan skincare dengan atau mudah brand, gitu dan kan. dengan modal kecil yang artinya kualitasnya bagus nggak nih? Nah itu. Terus dia tuh ada John Tax juga kan untuk John Tax pajak, apa? untuk vaksin pajak dan akuntansi. Sama terakhir tuh yang terbaru dia punya produk baru yang rokok elektrik gitu kan. Baru launching 2023. Ini ya apa sih namanya vape ya atau IQOS ya? Ya. Tapi maksudnya tuh bisnisnya tuh nggak nyambung gitu loh kok. Jadi dia tuh ya jadi kalau misalkan aku lihat tuh dia tuh hebatnya di mana tuh aku nggak bisa lihat. Karena dengan bisnisnya yang emang gak nyambung, kan nggak tahu juga nih, maksudnya apakah yang megang kontraktornya bukan dia gitu kan. Kerjasama. Tapi kalau kerjasama juga kan kenapa harganya bisa murah gitu, bener ya? Itu, makanya. Kayaknya kalau kita lihat tadi kan dari harus hasil ya. Apa? High Five itu apa? High Five itu yang bisnis ya? Konsultasi bisnis. Di situ yang gua tahu mungkin butuh orang hukum, butuh orang law biasanya buat ngurusin izin gitu. Nah, kalau ini kalau nggak salah juga dia sama temennya sih, kalau yang konsultasi bisnis. Kontraktor kan butuh, kalau kontraktor jelas butuh orang sipil. Terus udah gitu kalau skincare butuh orang beauty, dokter. Tax kita butuh orang akuntan. Terus kalau misalnya rokok elektrik berarti kita butuh orang farmasi. Ini macam-macam semua ya. Iya, jadi beda-beda nih. Jadi maksudnya di dianya sendiri tuh apakah memang kehebatannya adalah bikin bisnis atau mungkin gini, dia hebat dalam mimpin orang. Nah, jadi nggak butuh skillnya, nggak butuh dia butuh sosoknya kali. Ya, itu kan bisa juga. Ya. Tapi kan tetap aja maksudnya dia juga akan berkecimpung dalam bisnis itu dong kok. Setidaknya kan dia harus mengerti juga nih. Iya sih, benar sih. Karena kalau nggak mengerti juga nanti ini ya bisa jadi fraud ya. Ya kayak sekarang deh, maksudnya ada masalah di perusahaan, tapi dia nggak ngerti kan gimana cara penyelesaiannya gitu. Oke. Terus gini, kayak dulu kalau nggak salah kan suka ada juga ya dulu. Kalau dari dulu kita perhatiin di sosmed tuh suka banyak orang yang tahu-tahu naik cepat, gitu kan udah naik cepat. Biasanya rata-rata giveaway juga. Bener nggak? Karena yang namanya giveaway kan di Indonesia selalu cepet rame kan, bener nggak? Iya, karena kan gratis. Terus udah gitu endingnya biasanya kan banyak yang ini ya, endingnya tuh yang nggak baik. Ya, betul nggak sih? Endingnya nggak baik. Karena emang maksudnya si John ini juga dari 2019 ke 2022 tuh cepet banget sih kalau menurut aku ya. Iya sih, kita bikin perusahaan juga satu karena butuh 3 tahun, belum tentu sampai gede-gede banget, bener nggak? Ini bikin berbagai perusahaan dengan waktu cuma dan nggak nyambung. Iya, dan nggak saling nyambung sih. Nah, itu kan tadi kita udah bahas nih, kita nggak tahu skillnya apa. Tapi kalau misalnya skillnya, tapi menurut gue sih pasti hebat sih, pasti orang hebat. Karena kalau nggak hebat, nggak mungkin kan bisa cepet kan. Nah, tapi kalau menurut lo nih ya, kenapa sih dia bisa bikin yang dia jual tuh murah? Nah ini nih sih kok, apakah mungkin dia itu kerja sama orang yang orangnya di belakang juga lebih murah gitu kan, bisa pakai duit juga kan gitu. Apalagi kan maksudnya bikin perusahaan kayak gini tuh izinnya nggak main-main kok. Ya kayak sih. Skincare kayak gitu-gitu kan izinnya nggak main-main. Iya, perlu punya dekingan ya. Iya. Perlu punya orang dalam. Di belakangnya tuh ada siapa gitu loh, kok yang bisa bikin dia sehebat ini. Ya tapi kan nggak tahu ya. Tapi nggak tahu. Terus soalnya karena kayak instan ini tuh emang jadi sorotan para netizen juga sih kok. Kalau yang baca-baca nih di Twitter kan banyak nih cuitan. Kayak gimana nih, coba kita lihat beberapa cuitannya. Seru juga ya jadinya ya kalau cuitan orang ya. Cuman kita nggak ada yang pernah tahu ini kayak gimana gitu kan. Ini siapa, tapi ini adalah beberapa hal yang kita bahas. Yang bisa diambil kalau menurut gue adalah positifnya adalah orang ini bisa sukses dalam waktu yang super cepat. Yang sebetulnya nggak ada yang nggak mungkin kan, bener nggak? Nggak ada yang nggak mungkin kan. Kalau kita kerja keras, kalau kita lakuin apapun ya sebenarnya sukses bisa cepat. Ya mirip juga sama kayak tagline-nya John. Jangan atur waktunya Tuhan. Karena kalau Tuhan udah kasih, ya udah berarti pasti rezekinya ada. Oke, mungkin itu obrolan singkat kita seputar John LBF. Ya semoga dari obrolan ini teman-teman bisa ambil insight positifnya gitu ya. Saya nggak tahu, kita nggak ngobrol negatif kan dari tadi ya? Nggak dong, kan kita mah nggak tahu ya. Ya kan kita ngobrol sharing. Kita ngobrol, kita sharing diskusi kita seperti apa gitu ya. Ya semoga bisa diambil kisah inspiratifnya. Semoga teman-teman semua bisa jadi kayak John LBF. Cepet kaya.